Pusing karena minum minuman. Asik. Pala pusing karena minuman. Uang habis karena minuman. Akhirnya kesana sini ngutang. Aduh, balik lagi di podcast Ruang Tamu. Dan spesial edisi hari ini aku gak sendiri. Irene Natasha balik lagi, hadir lagi untuk menemani kamu. Dan bersama dengan dua wanita cantik di depan aku. Yeay, gimana kabarnya nih? Kayaknya kurang semangat, kabarnya sehat gak nih? Baik, Alhamdulillah sehat. Boleh di mic biar lebih deket Oke. kali ya. Lebih asik, kita ngomongnya santai aja. Oke. Karena yang pasti podcast Ruang Tamu itu selalu menghadirkan inspirasi-inspirasi. Salah satunya, satu kehormatan bisa kedatangan ini duo Sri Kandi. Aduh, ini luar biasa banget. Boleh nggak disapa dulu nih pemirsa dan juga para pendengar? Oke, terima podcast kita? kasih. Halo pemirsa, salam kenal dari kita duo Sri Kandi dari Malang yang insya Allah mungkin bisa menghibur Anda semua nanti di acara-acara yang ya mungkin next ya. Yes, gitu. nanti selanjutnya bisa kerja sama bareng lagi ya. Oke, jadi duo Sri Kandi itu ceritanya ada dua personil. Namanya aja duo Sri Kandi gitu ya. Boleh diceritain nggak sih duo Sri Kandi ini ada siapa dan siapa? Biar lebih kenal dong. Oke, di sini ada saya Antin, saya player, juga bisa nyanyi, juga ngajar, Oke. juga pencipta lagu, Oke. gitu. Oke, itu udah saya. Multitasking ya. Jadi palu gada, apa lu mau gua ada. Jadi itu ya, bisa nyanyi, main musik, arranger juga, coach musik juga gitu ya. Waduh, kalau yang dapetin Mbak Antin sebagai istrinya paket lengkap ya. Di rumah Iya. bisa masak nggak? Oh, bisa dong. Oke, benar-benar paket lengkap ya. Makanya kenapa duo Sri Kandi? Karena Sri Kandi itu kan sebenarnya adalah label untuk wanita-wanita tangguh ya. Oke, ada Mbak Antin dan juga ada Kak Susan. Ya. Wih, ini sebenarnya nanti ya kita buka marketnya nanti ya. Oke, dari mana asalnya nih Mbak Susan? Saya asalnya dari Sidoarjo. Oke, Kebetulan bertemu sama Mbak Antin. Kita itu ada acara di Sukun Malang. Oke, oh deket rumah saya dong. Oke, terus. Ya akhirnya kita cocok. Oke. Cocok. Akhirnya saling kolaborasi. Oke, jadi ketemunya nggak sengaja di Nggak Sukun, sengaja. cocok, akhirnya kolaps dan sampai sekarang bisa bikin duo Iya. Sri Kandi. Jadi perjalanannya sebenarnya sesingkat itu ya, ketemu, cocok, kolaborasi. Iya. Karena sebenarnya kan perempuan itu nggak selalu bisa gampang match ya, nggak selalu gampang bisa dapet klik gitu kan. Nah ini berarti apa yang membuat akhirnya kebentuk dan bisa match, bisa kawin gitu chemistry-nya apa? Karena ya kita dari Enak ngobrol. Iya, ngobrolnya oke, terus guyon, bercanda Oke, itu. oke, Terus habis itu kita ya hobinya sama ya, nyanyi. Hobinya nyanyi, ya makin match aja gitu ya. Gitu. Oke, dan ternyata memang tadi Mbak Antin off air juga sempat ngobrol bahwa ternyata beliau ini sering banget menciptakan lagu dan juga sempat juga dinyanyiin bareng sama duo Sri Kandi gitu ya. Tapi Mbak Antin, sebelum aku ke Mbak Susan ya, Mbak Susan gitu kan. Ini kan perjalanan yang panjang ya, karena aku juga cukup hobi main musik tuh ya. Jadi aku tahu banget orang kalau misalnya main musik itu kita bisa numpahin atau nyampah dengan bermain musik, bener nggak? Betul sekali. Oke. Nah, Mbak Antin ini bisa main apa aja alat musiknya? Alhamdulillah. Wait, boleh Keyboard. sombong dong. Oh, boleh sombong. Nggak boleh Oke. sombong, nggak boleh sombong. Tapi orang main musik tuh rata-rata IQ-nya di atas rata-rata loh. Setuju nggak? Coba. Kalau Mbak Antin gimana, Mbak? Keyboard, gitar, Oke. terus bass, drum, Oke. viola. Wih, Oke. lengkap ya. Bisa main musik itu dari mana? Emang dari orang tua atau emang udah belajar dari lama? Waktu kecil memang Oke. bapak saya itu ngajarin saya. Oke. Terus setelah itu TK saya tampil, Oke. terus SD, SMP, seterusnya sampai sekarang. Bakat emang udah dipupuk dari kecil dan akhirnya sekarang jadi kayak udah biasa ya dengan Iya, alat musik gitu. betul Tapi kalau disuruh pilih paling suka main alat musik apa? Keyboard Keyboard, kenapa? atau piano. Satu, kita bisa bawa kemana-mana ya. Betul. Yang kedua, menurut saya sih itu mudah sekali gitu. Oke, Jadi oke. untuk pemahamannya itu oke. Oke. Kita kalau menerangkan dengan cara yang simpel itu siapapun bisa mencoba dan menerima gitu. Tuh ya, jadi emang keyboard kalau yang suruh milih harus keyboard gitu ya. Dan lagu-lagunya ini biasanya memang mainnya alat musiknya keyboard gitu. Oke, boleh tahu nggak sih genrenya apa? Dari awal banget bikin lagu tuh genrenya Lebih ke apa? pop ya mungkin ya. Lebih ke pop ya. Oke, tapi bisa main di dangdut juga. Bisa. Nah, lagu-lagu yang diciptain Mbak Antin berarti lebih lagu-lagu pop. Biasanya lagu-lagu ini inspirasi dari mana?
Saya iya, teman-teman saya iya Oke, gitu. oke. Jadi kayak Terus, nampung aja cerita-cerita. nampung. jadi Apapun karya. apapun yang bisa dijadikan bahan itu biasanya tertuang di lagu itu. Oke, berarti musisi itu gila ya. Nyampahnya jadi karya gitu kan. Iya. Misalnya ada temen curhat soal rumah tangga, oh dia tulis gitu ya. Iya, iya. Atau dia mengalami kejadian-kejadian yang menjadikan dia tulis juga gitu. Sampai akhirnya jadi karya gitu ya. Benar. Jadi lagu, jadi karya, ini luar biasa dan bisa dijual seperti itu. Berarti memang basicnya adalah true story dan dari orang-orang sekitar gitu. Tapi kalau saya tanya, secinta apa seorang Antin ini sama musik? Sama dunia musik, sama karya-karya yang kamu ciptain, cinta apa? Musik itu. Oh. Musik itu dia sambil ke bawah sambil mikirin, ntar gue di rumah Iya. apa ya? Gimana, coba? Musik itu sebenarnya sih- ya sebagian dari hidup saya ya, Oke. karena boleh lebih dekat saya kali. karena saya sedih, kadang nyanyi, Oke. happy juga nyanyi Oke, gitu. oke. Jadi emang kayak waktu apapun nyanyi gitu ya. Mm-mm. Oke, nah ini berarti Mbak Susan tadi dan juga Mbak Antin ini kan sebenarnya karena ditemukan karena tadi memang sama-sama suka nyanyi. Tapi kalau Mbak Susan pertama kali lihat Mbak Antin pas pertama kali ketemu orangnya gimana? Kelihatan nggak? Sampai akhirnya mau kolaps. Oh iya. Enggak sih padahal ya. Emang kelihatan juga sebenarnya gitu Tapi ya. aslinya baik banget kok. Oke. Dan Lebih ke ngomong gitu lah. dan emang pas ketemu tuh Mbak Susan yang solo aja gitu ya. Iya. Belum ada partnernya. Ada sih Heeh. orang lain. Oke. Terus akhirnya cocoknya sama Mbak Antin. Akhirnya ikut sama Mbak Antin. Oke. Yang bikin cocok kan tadi sebenarnya Judas. Selain baik apa? Orangnya kalau lagi bikin karya, lagi bekerja gitu gimana sih Kalau tipikal orang? ngajarin kita itu Heeh. telaten orangnya. Oke. Jadi, Sabar ya. Iya, nyaman aja. Oke, ini bisa ya untuk yang mau les-les ya, private musik ya, silakan nih nomornya di bawah ini gitu ya. Jadi menarik, memang karena tadi ya sama-sama memang suka nyanyi, hobi dan akhirnya dipertemukan dan sampai jadi duo Sri Kandi. Duo Sri Kandi udah berapa lama sih? Boleh tahu nggak? Aduh, baru banget 6 bulanan, masih Baru 6 bulan. Apa yang istilah gini, ketika kita bikin duo, pasti kan ada purpose, ada tujuan. Apakah pengen lebih ke famousnya atau emang pengen berkarya aja? Sebetulnya dua-duanya, oke. tapi nomor satu kalau saya berkarya. Berkarya. Karena dengan berkarya itu kita kan bisa menuangkan apapun isi pikiran kita ya, Oke. ataupun pesan yang mau disampaikan ke Benar, masyarakat, benar. hal-hal positif itu. Kalau untuk famous itu bonus Oke. bagi saya. Lagunya Mbak Antin duo Sri Kandi apa nih? Apa aja? Ada berapa? Ada beberapa ya, tapi yang paling ini sih yang judulnya Sampai Mati. Sampai mati. Wah, berat tuh ya. Karena kadang-kadang lagu tuh manis banget ya, Kak. Pada saat kenyataannya nggak sampai mati dan ditinggal. Oke. Ini memang sedih ya. lagunya. Kenapa kok sedih? Eh, True story ini juga. cerita dari temen, bukan Oke. temen ya, ada temen saya. Mereka terpisah keluarganya, Oke. terus akhirnya harus hidup sendiri-sendiri. Tapi mereka harus menunggu waktu di saat mereka akan bisa dipertemukan kembali. Oke. Itu Akhirnya jadinya sampai mati. ending yang sampai mati itu maksudnya rasa pada saat terpisah Oke, itu kan oke. sakit ya, ya sakit, sedih, marah dan sebagainya itu tertuang di situ. Oke. Jadi ini true story-nya kayak orang married tapi jauh. Oke, endingnya gimana? Ketemu nggak? Endingnya ketemu. Dan akhirnya hidup bahagia ya. Oh, ini ada lagu yang sangat luar biasa, indah sekali ya. LDM ya, long distance marriage gitu ya. Jadi ini buat jadi inspirasi juga mungkin ya. Karena kan dari karya, dari lagu jadi inspirasi buat teman-teman bahwa ternyata kan kalau sekarang kita lihat realitas sekarang banyak orang yang LDM dan baik-baik saja sebenarnya. Jadi memang kan balik lagi ya. Nah, ini kalau ngomongin soal karya, aku geser dulu. Karya dan hubungan. Ini kan biasanya cukup relate karena biasanya Mbak Antin sendiri, aku percaya seorang musisi apalagi penyanyi, ketika dia nyanyi itu pakai rasa. Dan ketika pakai rasa udah pernah in that situation. Nah Bener ini, gak sih? Bener gak sih? Iya, iya. Kayaknya ke Mbak Susan dulu, tahan dulu ya. Oke, Mbak Susan. Pada saat nyanyi, yang dinyanyiin lagu yang dibikin sama Mbak Antin apa lagunya? Ya ke bawah lah sedih. Soalnya Oke. kan menceritakan itu memang nyata gitu. Iya, itu kalau true story yang sampai mati tadi. Iya. Kalau lagu lain apa lagi Mbak yang dibikin sama Antin? itu tadi yang posisi kita lagi LDR, terus kangen yang nggak bisa dibendung, Benar. nggak Ada bisa lagu lain ketemu. nggak selain sampai mati? Ya itu tadi, Sampai Mati Jauh, terus Cinta Buta, Oke. cinta-cintaan Mbak Oh, pokoknya. Oke. Yang mana sih yang paling dapat banget feel-nya ketika Mbak Susan bawain karya Mbak Antin? Yang itu tadi apa Mbak? Sing Sing apa cinta Mbak?
Jauh tadi. Jauh. Cinta Buta. hingga nanti. Oh, yang sampai mati Oh, tadi. sampai mati. Itu feel-nya dapat banget ya? Iya, feel-nya dapat Kenapa? banget. Kenapa? Karena saya ngerasain juga yang seperti itu. Oke. Jadi kayak ya apa ya? Kamu pernah juga- LDR? Kalian tahu nggak gitu? Gimana sih? Nyanyi Aha. juga sama banget kayak kisah hidup aku gitu. Oke, Jadi oke. kayak- Klik lah gitu ya. Iya. Oke. Tapi memang setuju ya. Ketika bawain satu lagu emang perlu ngerasain rasanya, feel-nya emang kayak kita harus pernah ngerasain dulu gitu, bener gak sih? Iya. Jadi supaya dapet gitu penjiwaannya gitu ya, bener ya? Oke, baiklah. Klik, kita tutup yang soal ini ya. Jadi Duo Sri Kandi, Mbak Antin ini juga menciptakan beberapa lagu. Selain tadi ada Sampai Mati, ada Cinta Buta, ada Jauh. Jauh ya kan? Emang jauh sama siapa Mbak? Jauh sama yang tersayang. Oh, serius jauh? Waktu itu. Ini LDM, tapi sekarang udah bersama. Waktu itu saya ada job di luar Oke, pulau, oke. terus akhirnya saya Aha. kangen banget, Oh, iya, akhirnya iya, jadi iya. lagu Waktu itu di pulau apa? di Pulau Kangen. Oh, Pulau Kangen dan dia kangen. Oke, iya. Tapi ini kan para wanita-wanita tangguh. Sambil kita bilangin nyanyi ini adalah hobi yang bisa jadi profesi juga, bisa menghasilkan tapi bisa juga jadi satu passion kita yang tersalurkan. Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga adalah seorang ibu dan seorang istri. Tetap punya tanggung jawab nih, porsinya dalam rumah tangga udah jelas gitu bahwa kita tetap harus juga memperhatikan yang di rumah gitu. Ngebagi waktunya susah nggak sih gitu, karena apakah suami sudah memberi izin penuh untuk bisa berkarya nih, apalagi bermusik ya? Kan kita nggak bisa menutup kalau misalnya kita main musik atau lagi nyanyi di orang kan nggak mungkin cuman ibu-ibu aja, pasti ada lawan jenis. Suami mengiyakan boleh gitu ya istilahnya ya? Iya, boleh. Boleh. Aman. Aman. Terus ngaturnya gimana tuh? Ya, Kalau misalnya ada job gitu kan? ya dia ngerti aja. Oh, Tapi ngerti ya? kadang kalau misalnya suami bisa nganter ya dianterin sama dia. Oke. Jadi fleksibel ya? Iya. Sifatnya fleksibel kalau dari Mbak Susan. Kalau dari Mbak Antin suami sangat mendukung ya? Sama suami saya bekerja, jadi kalau misalnya bisa diantar, kalau sama-sama pas jobnya, dia kerja saya kerja, Oke. ya berangkat sendiri nggak masalah. Oke, tapi pernah ngalamin yang namanya suami tuh ada jealousnya nggak sih? Ini kerja di luar terus nih istriku gitu, pernah kan? Ya, Nggak itu sering ya. kali Ini seperti nih. itu. Terus gimana tuh biasanya Mbak? Ya kalau misalnya kan ada job dangdut ya Mbak ya, itu saya pisah sama Mbak Antin. Jadi Oh, saya iya. sama kru-kru lainnya Iya itu. betul. Nah, ini jelas tarik napas ya. Oke. Kebetulan saya kan diantar sama suami. Jadi pas kadang ada orang yang mau nyawer lah Betul, apalah. Nah, betul. dia tuh langsung pergi gitu. Oke. Tapi nanti selesainya itu Iya, ngomong lah dia sama saya. Kamu nggak bisa jaga jarak atau bagaimana iya. gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Tetap ada ngomel dikit lah Iya, ya gitu tetap ya. ada ngomel dikitnya. Tapi tetap diantar Iya, gitu tetap ya. diantar. Karena itu profesionalitas menurut aku ya. Kapan kita on stage ya kita harus benar-benar memberikan totalitas. Kalau misalnya di rumah ya udah harus nurut gitu ya. Betul. Oke, berarti karir nggak jadi masalah, hidup ya maksudnya aku setuju bahwa ketika perempuan bekerja ya tetap harus balancing ya, mana kapan untuk rumah dan kapan untuk juga kita berkarir. Betul sekali. Ada nggak sih hal yang pengen disampaikan gitu buat teman-teman di ruang tamu podcast ruang tamu, karena menjadi perempuan gitu ya itu kan adalah hal yang sulit, apalagi ketika kita sambil kerja, Betul sekali. punya anak, mengatur rumah tangga. Apa sih yang pengen disampaikan? Karena aku rasa dan aku yakin feel-nya tuh perempuan-perempuan hebat sih yang ada di depan aku hari ini. Iya loh, serius gitu. Gimana? Sebagai perempuan, terlebih sebagai istri Betul. dan ibu, itu harus menomorsatukan Yang bekerja keluarga. ya? Menomorsatukan keluarga. Oke. Tapi kita juga harus bisa membagi waktu. Jadi prioritaskan dulu keluarga kita. Misalkan kita nyiapin makan, Betul. sekolah dan sebagainya sudah Betul. oke. Baru setelah itu kita fokus ke karya kita. Betul. Itu saya sih. Oke. Itu aja. Kalau Mbak Susan? Ya sama sih. Sama ya, idem ya Sama. istilahnya. Tapi perempuan-perempuan ini hebat banget loh. Aku nggak ngebayangin kalau misalnya harus keluar kota, ninggalin anak, tapi mereka tetap berkarya luar biasa. So balik lagi, ada Instagramnya nggak sih, sosial medianya Duo Sri Kandi ada? Ada Di di teng at Antin Menil. Antin Menil untuk Mbak Antin. At Antin Menil. Kalau Mbak Susan? Kebetulan saya nggak ada kalau Instagram. Nggak ada Instagram. Iya. Facebook ya? Ya, Facebook ada. Ada. Oke, di Suzan Anggar. tuh Suzan Anggar ya. Bisa cek di situ kalau misalnya kalian mau ada
apa sih job-job gitu kan, bisa langsung hubungin ini buat event pernikahan juga bisa ya. Bisa. Biasanya lebih ke apa, acara-acara nikah atau acara-acara apa? Nikah, gathering, Oke. ulang tahun. Jadi ya ada kita request ya? Iya betul. Oh palu gada ya. Kalau misalnya disuruh dangdut oke, disuruh pop oke gitu ya. Asal nggak disuruh ngerok aja. Iya betul. Tapi dulu saya pernah rock. Oh iya, oke. Suka Dulu rock. pernah ngerok. Iya, tapi sama band. Sama band, oke. Terus sekarang kan bisa dibilang banting setir karena dari rock ke pop itu kan cukup beda Iya, nih. ada sesuatu yang hilang. Wah, something missing. Apa yang missing, Mbak? Apa yang hilang? Iya, buat ngeroknya tadi. Iya, emang mungkin gini ya. Kalau misalnya perempuan tuh semakin tua semakin kurang ngeroknya ya. Itu sadar kesehatan kita juga kan. Kalau ngerok-ngerok ntar gampang jadi ini ya apa? Jompo, Mbak. Ngerok terus di rumah. Betul. Oke. Nah, Mbak Susan, kalau misalnya aku tanya ada sesuatu yang paling kamu sebel dari seorang Antin ini apa? Karena jadi duet, ya kan? Itu duet itu nggak selalu cocok. Kadang-kadang emang kita nggak cocok. Perempuan itu kan orang yang paling gampang crash, bener nggak? Kebetulan sih cocok-cocok aja, tapi kadang sih ada sebelnya ya Mbak ya. Apa Kadang nih? tuh cerewet. Kita buka nih, oke. Kita suka nih kayak gini ya. Pas waktunya latihan ini ya. Salah gak kayak gitu. Padahal saya tuh Oke. yakin itu udah bener, tapi Oke. yang nyalain lah Mbak. Tapi koreksinya tetap gitu ya. Itu gemes ya kan? Iya. Emang ini udah bener salah-salahin aja gitu. Nah kalau Mbak Antin yang paling sebel dari Mbak Susan apa nih? Nggak ada sih Susan. Ada ya. Baik semua dia. Ketik gitu. 1000 ntar gitu. Nggak, ini serius yang paling apa ya, kita nggak ngomong sebel deh. Hal yang kayaknya bikin ketika kita lagi kerja bareng tuh kayaknya ini nih pasti teledor nih gitu. Ada sesuatu yang nih susah nih pasti gitu. Kadang dia ngelamun Oke. pas waktu bait harus siap. Heeh. Akhirnya handle dulu itu kadang. Kayaknya dia pada saat dengerin intronya ini pengalaman gue banget. Dia lupa kalau suruh nyanyi gitu. Betul. Ya gitu ya Mbak, emang gitu. Iya. Ya? Emang kayak suka kebawa gitu ya. Iya. Oke, baiklah. Terus kalau Mbak Antin ini profesional banget orangnya. Profesional banget. Total banget. Iya. Disiplin nggak jam kerjanya? Disiplin. Oke. Misalnya kita ada acara nih ya, jam 9, jam 8 sudah suruh nyampe sana. Oke, baik. Iya. Mbak Susan tipikalnya kayaknya kayak aku ya, jam karet ya, bener nggak? Iya. Gitu ya? Waktu itu juga gitu, acaranya kan jam 1 ya Mbak ya. Oke. Jam 11 ini udah nyampe sana, padahal Oke. waktu itu hotelnya masih kosong, nggak ada orang sama sekali. Oh jadi dia before time orangnya. Kita kan after time. Iya. Ini before time saya. Oke baiklah. Emang udah kediri gitu ya dari kecil ya? Biasa gitu. Dari orang tua. Jadi disiplin gitu ya. Disiplin memang. Disiplin banget seperti itu. Tapi kalau dari anak-anaknya Mbak Antin sendiri nurun nggak sih bakatnya? Alhamdulillah nurun. Oh iya, ada yang main musik juga. Musik Happy iya. tuh ya? Nari juga iya. Iya. Karena musik nyanyi itu DNA-nya biasanya kuat banget. Kalau mamanya pinter nyanyi, main musik gitu ya, anaknya juga pasti nurun. Kalau Mbak Susan gimana? Iya, anak saya tuh Suka happy suka nyanyi. Karena kan anak itu kayak impersonate mamanya ya. Oh, mamanya nyanyi, dia nyanyi gitu ya. Ya jadi emang anaknya dan ini udah mulai dibiasakan, misalnya disekolahin di apa kayak les musik. Kalau mamanya bisa ya. Iya, langsung sama saya. Tapi biasanya ini ya, memang diarahkan untuk nyanyi gitu. Lebih ke alat. Lebih ke alat. Tapi yang nomor 2 dia nyanyi juga, alat juga iya. Oke. Kalau anaknya Mbak Susan lebih ke nyanyi. Nyanyi. Berapa anak nih? Boleh tahu nggak? 2. 2 anak. Kayak masih single loh. Aku tadi makanya tanya udah menikah. Maaf ya, ini bukan kita nanya privasi, tapi kan karena kita mau podcast ya, biar bisa bongkar gitu. Mbak Susan anaknya berapa? 1. Oh 1. Iya. Kayak gadis banget ya. Oke. Jadi memang ya itu tadi ya, hidup itu memberi banyak banget cerita yang nanti dari cerita itu, dari pengalaman itu bisa jadi karya. Ada waktu-waktu sebel nggak sih ketika bikin karya terus kayak pernah gagal nggak? Kan pasti orang bikin lagu tuh pernah kayak beberapa kali dia menulis ulang. Pengalamannya Pernah, jadi posisi lagi bad mood ya. Oke. Cuman harus disuruh bikin lagu. Teman saya juga, Oke. ayo aku bikin lagu gini buat ini. Kan apa ya? Namanya orang bad mood satu kebawa. bad mood, Betul, terus yang betul. kedua stuck gitu loh. Iya. Ini apa ya? Oke. Akhirnya saya stop dulu, terus aku istirahat dulu, Oke. baru nanti nyoba lagi cari inspirasi lagi gitu. Oke, tapi berarti emang kalau misalnya bad mood itu nge-switch moodnya biar jadi happy itu biasanya ngapain? Itu kita apa ya? Harus Jeda ya, cari jeda ya, pasti ya? jeda, terus harus cari lagi apa ya?
sesuatu yang bikin kita nyaman dulu. Kayak duit misalnya. Kalau cewek itu nggak usah dikasih apa-apa. Nggak usah kasih apa. Lu kasih duit aja. Langsung Bukan. bersinar. Iya kan? Iya, langsung nggak bad mood. Iya, kalau saya sakit juga dikeprokin duit saya sembuh. Bener ya? Oke, jadi memang selain butuh jeda, memang butuh sesuatu yang istilahnya bisa men-trigger atau memicu kita untuk bisa balikin mood gitu. Itu penting banget. Karena bermusik ini ternyata bukan hanya tentang kamu bikin karya dan jadi duit, tapi ini ada sense-nya, ada rasanya di situ, ada jiwanya, feel yang kita masukkan di situ. Kalau Susan pernah nggak mengalami ketika lagi sakit nih, kan suara sering kepake, Iya. batuk atau flu gitu ya? Terus sering kan. pas waktunya job, itu gimana nih caranya? Ya mesti dibantu sama Mbak Ati. Ini saya yang cover. Oke. Kalau pas nyanyi solo nggak pernah ya? Pasti udah double terus kan? Barengan terus. Kebetulan kalau lagi sakit gitu, ya Mbak Antin yang bantuin gitu, backing vokalnya Mbak Antin. Oke. Tapi untuk jaga suara, ini nggak ada tarak-tarak apa sih? Bukan tarak ya? Apa sih? Anti-anti kayak gorengan gitu ada nggak sih? Iya iyalah pastinya. Gorengan, SS gitu kan harus dikurangin Mbak. Benar. Kalau nggak gitu kan kita nanti pas waktunya Ya, manggung, suaranya hilang, kadang kayak gitu. Oke, balikinnya pakai apa? Kencur. Pernah ya? Dadakan suaranya hilang. Terus gimana tuh? Iya, minum air hangat aja. Udah. Tapi emang Terus biasa akhirnya saya apa ya istilahnya? Istirahat lah. Di ini nadanya tak turunin. Karena oke. nada tinggi dia kan otomatis kesulitan. betul. Jadi ya apa nurunin yang caranya? satu ini ya nadanya ya biar nggak terlalu tinggi gitu kan. Oke. Harus diantisipasi. Wow, jadi pernah mengalami hal-hal yang memang bikin akhirnya sempat stuck bikin karya karena nggak mood gitu ya. Pernah juga dengan suara yang sempat karena sakit. tapi Sakit tetap pun harus- kadang kita berangkat ya Mbak kalau ada job. Betul. Iya, karena udah dibayar. Bener nggak sih? Iya, Tapi ini ada fakta yang aku pengen tahu ya. Pernah dapat bayaran termahal tuh sampai berapa? Wah, ini penasaran ya aku. Aku waktu itu sih pernah aku sendiri ya. Pernah 2 juta. Amazing, incredible. 1 jam. Itu berapa lama? Dapat berapa lama? Itu 3 jam. Amazing banget. 3 jam 2 juta. Boleh nggak saya jadi banting banget. Seneng ya tapi 2 juta ya. Waktu itu. 3 jam. Wow, Pernah ya. Itu bayaran tertinggi gitu kan. Oke, baiklah. Mbak Susan pernah nggak? Ya maksimal sih Mbak, nggak begitu banyak lah. Paling banyak juga cuma 1.200.000 gitu. Itu berapa durasi berapa lama nyanyi? Sama 3 jam. 3 jam 1,2. Iya. Luar biasa banget ya. Coba itu kalau terus-terusan ya. Kalau setiap hari ya Oke, tapi kalau aku tanya, untuk misalnya kan tadi sempat bilang kita bisa by request nih, misalnya mau nyanyi bisa pop, bisa dangdut gitu. Tapi kalau sebenarnya yang nyanyi yang genrenya memang Mbak Antin banget tuh apa kalau harus pilih? Pop. Pop ya, kenapa pop? Simple sih. Simple ya. Oke. Kalau Susan pop, pop ya. Iya. Karena simple juga. kalau dangdut tuh ternyata butuh teknik yang lebih Butuh dalam teknik, ya. iya. Cengkok dan lain Cengkoknya sebagainya. itu Oke. yang bikin sulit. Oke, contohnya? Seneng nih kalau ada contohnya. Kasih dikit dong. Nyanyi lagu dangdut yang paling menurut Susan tuh kayaknya ini skillful banget, nyanyinya butuh teknik banget tuh yang lagu apa? Lagu apa ya? Ya contohnya kayak Selendang Biru lah, Oke. terus apa? Gara-gara sebotol minuman itu kan Oke. ada cengkoknya tuh ya, ada pasti ada lah. Iya, kasih dikit dong. Rafia doang, coba. Kasih. Yang mana tuh? Gara-gara sebotol minuman aja ya, coba. Gitu ya. Boleh. Pusing karena minum minuman, Asik. pala pusing karena minuman, uang habis karena minuman, akhirnya kesana sini ngutang. Woi. Kayak gitu. Agak sulit banget Mbak kalau dangdut itu memang. Suaranya emang seksi dia ya. Dia ngomongnya seksi apalagi nyanyi. Waduh. Kalau Mbak Andin pop tadi yang lebih ke pop ya. Pop. Oke, kalau pop lagunya siapa yang paling suka nih? Lagunya Yang ini. paling banget kalau untuk ngebangun mood pasti nyanyi lagu itu. Kotak aku suka. Kotak yang mana? Yang apa itu judulnya? Deng, deng. Kamu Coba. tak tahu Asik. rasanya hatiku saat bertatapan kamu. Udah itu aja. Oke. Ini luar biasa banget ya. Mereka ini tuh ternyata bukan cuman cantik,
tapi bisa nyanyi, pintar main musik juga gitu. Paket lengkap banget loh, paket lengkap banget. Mbak Ani, ada nggak sih kisah inspiratif yang pengen dibagiin buat teman-teman pendengar, pemirsa podcast Ruang Tamu? Mungkin hal apa yang pengen dibagi, motivasi sih? Apalagi di tengah zaman sekarang emang bisa dibilang susah nggak sih cari duit, susah loh. Iya, Susah betul. banget. Iya kan? Iya. Kadang udah cari duit tuh langsung lenyap begitu. Curhat banget ya perempuannya. Oke. Mungkin ini ya, sebagai perempuan Ya. kita harus multi talent. Mhm. Jadi kita harus jadi, kalau udah berkeluarga jadi ibu, jadi istri yang baik, terus bisa mengelola keuangan dengan baik, Yes. bisa berkarya. Betul. Nah, ya kembali lagi kita harus pintar bagi waktu itu tadi, oke. dengan menomorsatukan keluarga. Jadi ibarat kita dapat job sesuai ya pengalaman kita ya, kita dapat job. Terus waktunya bentrok dan memang tidak memungkinkan, ya kita skip. Oke. Jadi kita juga yakin aja kalau rezeki itu nggak akan kemana-mana Oke. gitu. Jadi gaulin keluarga gitu. Ya? nomor satu keluarga, dan itu nanti pasti akan berkah. Oke. Itu aja Berarti dari kalau saya. aku bilang dan harus memilih antara berkarir dan keluarga, pasti tetap nomor satu keluarga. Nomor satu keluarga. Setelah itu baru kita bisa bilang karir atau musik. Beda cerita kalau dulu masih lajang ya, Iya masih dong. lajang. Oke, berkarir dulu baru oke berkeluarga. Tapi kalau sudah posisi kita berkeluarga ya nomor satu pasti keluarga gitu. Aku curiga lajangnya rock and roll nih. Bener nggak sih? Bener. Hidup Anda juga rock and roll kayaknya. Iya. Seru nih, kelihatan dari wajahnya. Tapi musik dan kehidupan itu nggak bisa bohong. Biasanya gini kan, ada satu penelitian yang bilang begini, orang akan mendengarkan musik sesuai dengan tipikal karakternya dia, betul nggak? Biasanya orang-orang yang memang kayak slow living ya, dia mungkin akan mendengarkan musik-musik dengan tempo yang ya slow living, asik lah gitu. Orang-orang yang memang justru hidupnya kayak bener-bener dia akan lebih suka yang rock banget Iya, gitu betul kan. sekali. Karena itu akan kayak adrenalin kita akan keluar di situ. Betul. Rasanya masuk. Nah kayaknya Mbak Antin ini rock and roll banget ya. Iya. Emang happy gitu ya. Iya, happy. Dengan sesuatu yang rock banget gitu ya. Dan sekarang akhirnya pop karena makin kesini Iya, kan makin kita kesini makin ya, sama. semakin ibu, Betul. semakin ya harus gitu loh. kayak apa turn down gitu ya. Oke, baiklah. Kalau Susan, apa yang pengen dibagiin buat teman-teman dan juga para penonton dan juga pemirsa podcast Ruang Tamu? Gimana ya? Jangan nangis. Ya meskipun kita sebagai seorang wanita ya Mbak ya, punya karir dan segala bagai macam apapun itu, tetap dahulukan keluarga nomor satu. Karena keluarga itu sepenting itu Iya. buat kamu ya. Penting banget itu, apalagi anak ya. Oh ya pasti. Apalagi anak, digaris bawain. Ya setuju. Apalagi anak. Iya betul. Karena memang itu tadi ya. Kadang kita juga berkarir itu balik lagi kerjanya buat keluarga, bener gak sih? Jadi kalau sekarang tuh kalau kita melihat begitu banyak perempuan yang kita bicara soal budaya misalnya gitu ya, perempuan kan zaman dulu mungkin ya udah di rumah gitu. Sekarang kita bisa karir, punya profesi, ngebantu untuk di rumah gitu. Dan di rumah kita masih kerja lagi. Kerja lagi. Saya salut banget jadi melihat saya sedang bercermin di pada ini ya kakak-kakakku sekalian ini yang luar biasa bahwa ternyata di luar kita kerja, di rumah pun kita juga masih kerja. Pernah ngalamin stressful nggak? Ya sering tuh kalau stres Sering itu ya? sih ya. Stres yang kayak, aduh pengen kabur nih gitu, kemana healing gitu, pernah nggak sering ya? Ya pernah. Oke. Kita kalau healing mesti ya berdua lah. Ini ya gitu. Jadi bukan cuma teman bermusik aja, tapi teman curhat juga. Iya. Kuncinya udah ada di masing-masing nih kayaknya ya. Oke, jadi sering ini ya, sering sharing bareng juga ya. Sharing-sharing. Mbak Antin ya. Jadi selain, makanya orang tuh kalau misalnya duet tuh emang harus chemistry. Dan kalau udah chemistry bisa saling ngobrol bareng, sharing. Karena kebetulan suami kita itu sama sebenarnya. Oh wow, kenapa tuh? Ya, Satu sama. maksudnya gimana? Wah, ini. Suami kok sama sih, Dijelaskan ya. Suaminya Mbak Antin tuh kembaran suami saya. Jadi kan sama wow, gitu. Oke, jadi kembar suaminya. Kembar ya. Oke, jadi Mbak Antin ini punya suami, kemudian suami punya adik gitu ya. Iya. Menikah dengan Mbak Susan. Ya. Dunia kencil sekali. Itu berawal dari kolaborasi dulu. Iya, Terus berawal- akhirnya menikah dengan adiknya, Mbak adik Antin. iparnya Mbak Antin. Iya. Kenapa sih? Emang dijodohin atau emang karena ketemu terus ya udah oke cocok gitu? Ya ketemu cocok Oke. lah. Dan akhirnya bukan karena dijodohin ya? Bukan. Oke, karena cocok tadi Iya, ya. karena cocok. Oke, dan sama. Kembar itu biasanya tipikalnya sama juga. Ya nggak sih? sama. Makanya kalau Mbak Hati-hati ketuker, say. Enggak ya, aman
aman ya. Makanya kalau Mbak Antin kadang kan curhat ya kan ke saya juga curhatnya ke Mbak Antin karena Oke. memang suami kita itu sama. Iya. Jadi menyimpan kunci rahasia masing-masing gitu ya. Tapi wajahnya ini sama juga, kembar sama banget berarti ya. Ya sama sih. Oke. Cuma ada bedanya lah. Ada beda. Ada Ya kalau nggak ada bedanya. bedanya bingung. Oke, tapi keren banget ini ya teman-teman dan juga pemirsa podcast Ruang Tamu. Hari ini aku juga dapat satu insight yang positif banget dari mereka berdua. Mereka ini adalah orang-orang wanita tangguh. Makanya kenapa ya dinamain duo Sri Kandi gitu ya. Yang kasih nama duo Sri Kandi pertama kali Mbak Antin. Iseng ya kita. Iseng ya? Karena kenapa? Itu tadi. Karena waktu itu kita ada job bareng. Wis semua kita Nah, ini suami ceritanya nih. sama-sama sibuk. Aha. Ayo berangkat sendiri. Oke. Yuk, wis Sri Kandi. Akhirnya dari situ. Oke, jadi berawal kayak suaminya sama-sama sibuk gak bisa ngantar, Iya. budal dewe gas gitu ya. Iya. Oke, tapi emang perempuan sekarang tuh banyak yang ini ya, mungkin karena suaminya sibuk kita jadi mau ngomong mandiri gitu. Iya, mau nggak mau mandiri. Jadi perempuan mandiri atau independent woman itu bukan karena dia mau, ya, tapi emang karena nggak ada pilihan. There is no choice, guys. Iya. Jadi kita harus rock and roll karena hidup emang udah roller coaster banget. Thank you banget Mbak Antin dan juga Mbak Susta dari Duo Sri Kandi. Keren banget kalian, semoga selalu sukses dan Amin. semakin meroket karya-karya juga semakin menginspirasi banyak orang dan kita ketemu lagi. Bye.